Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tetaplah bergerak untuk kemajuan pendidikan. Saya di sini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2a, 8 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Effendi dari SD Muhammadiyah 14 Danukusuman, CGP Angkatan 7 Kota Surakarta. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Bapak Gianto, SPD, MPD, dan selalu diarahkan serta dibimbing oleh pengajar praktik Bapak Husni Malik, SPD. Dalam mendeskripsikan koneksi antar materi modul nilai dan peran guru penggerak ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang atau fakta berdasarkan peristiwa yang saya alami. Peristiwa. Dalam peristiwa ini ada momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, antara lain, pertama, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan berarti menuntun. Kedua, dalam menuntun, seorang pendidik harus menerapkan sistem AMOM. Ketiga, guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak yakni kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, dan berpihak pada murid. Keempat, kita harus menanamkan kepada murid bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Kelima, guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Sesuai dengan perannya yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam peristiwa yang saya alami, ada kalanya saya menemui suatu momen yang paling menantang. Momen tersebut antara lain, pertama, saat melaksanakan atau mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Kedua, mengerjakan setiap tugas modul dengan adanya deadline batas waktu sehingga membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra, juga pembagian waktu yang tepat antara tugas keseharian dan tugas CGP. Dan momen yang menantang ketiga adalah waktu pembelajaran secara online yang kadang bersamaan dengan hujan sehingga sinyal tidak stabil, maka harus siap sedia tethering internet cadangan dengan HP. Dalam peristiwa ini, saya akan mencoba memaparkan kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi agen perubahan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang feel perasaan saya ketika melakukan refleksi. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang insan yang sedang berdiri dalam ruangan gelap gulita tanpa ada cahaya. Saya berusaha keras untuk
mencari cahaya yang dapat menerangi gelapnya ruangan. Cahaya diibaratkan suatu ilmu dan pengalaman berharga yang didapat dari perjuangan saya dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur, senang dan percaya atas apa yang saya lakukan dengan mengikuti pelatihan ini. Dapat menjadi pencerahan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Saya sadar bahwa saya masih perlu banyak belajar dan ada yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya terhadap murid selama ini. Saya merasa tercerahkan dan mendapatkan motivasi untuk menerapkan dan berbagi ilmu dari setiap materi yang dipelajari dari pelatihan calon guru penggerak ini. Selama saya berefleksi, saya menemukan banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran. Mulai dari hal yang selama ini saya pikirkan adalah hal yang belum tepat hingga hal yang sangat menarik untuk mulai suatu perubahan. Ketika berefleksi, saya menemukan hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pertama, guru adalah satu-satunya sumber belajar dan pusat pembelajaran. Kedua, guru hanya berfokus dalam mengukur aspek kognitif. Ketiga, anak seperti teori tabula rasa di mana anak bagaikan kertas kosong yang dapat ditulisi ataupun digambari sesuka hati orang dewasa. Keempat, guru hanya fokus pada pencapaian KKM. Kelima, perintah dan hukuman menjadi solusi terbaik dalam menemui permasalahan pembelajaran. Pemikiran saya tersebut ternyata tidak sesuai dengan modul 1.1 dan modul 1.2 sehingga saya harus berupaya mengubahnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 serta berefleksi dengan apa yang saya lakukan belum tepat dan haruslah saya ubah, sehingga saya harus mampu, pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, saya harus mampu menjadi mentor coach bagi guru lain ataupun rekan sejawat. Ketiga, saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid di kelas saya. Keempat, saya harus mampu mendorong kolaborasi antar sesama rekan guru maupun dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kelima, saya harus mampu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, futures atau rencana penerapan saya dari modul 1.1 dan modul 1.2. Penerapan atau rencana perbaikan dari apa yang saya lakukan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu: pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menggunakan metode dan media yang menarik serta menyenangkan bagi murid dalam pembelajaran. Ketiga, menuntun murid dengan menggunakan sistem Among sesuai dengan trilogi pendidikan. Keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat, komunitas praktisi dan pihak lain yang berkepentingan dalam pembelajaran. Kelima, melakukan refleksi atas apa yang saya lakukan sehingga terjadi suatu perubahan positif. Keenam,
mengelola dan memodifikasi akun media sosial untuk kepentingan pembelajaran murid. Ketujuh, mengikuti pelatihan, maupun diklat, dan belajar secara mandiri untuk pengembangan diri dalam pembelajaran, baik secara daring maupun luring. Terima kasih sudah menonton. Mohon berkenan untuk like, share dan subscribe.